Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, di mana atas belas kasih-Mu dan penyertaan-Mu Bapa, di mana sore hari ini kami memiliki luang waktu Bapa untuk mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 27 Mei 2024. Kekal hukum Allah. Bacalah Matius 5 ayat 17 dan 18. Mazmur 111 ayat 7 dan 8. Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 14 ayat 1. Yohanes 5 ayat 3 dan Amsal 28 ayat 9. Matius 5 ayat 17 dan 18. Ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Mazmur 111 ayat 7 dan 8. Ayat 7. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Ayat 8. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. 1 Yohanes 5 ayat 3 berbunyi, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Apakah yang diajarkan oleh ayat-ayat kitab suci ini mengenai hubungan orang Kristen dengan hukum? Gereja Masehi Advent hari ke-7 mengikuti jejak para pembaru Protestan yang menjunjung tinggi kesucian hukum Allah. Perhatikan penegasan yang kuat dari John Wesley ini. Hukum ritual atau upacara yang disampaikan oleh Musa kepada Bani Israel yang berisi semua perintah dan ketetapan yang berhubungan dengan korban-korban dan pelayan bait suci yang lama. Tuhan tidak memandang datang untuk meniadakan atau membubarkan dan menghapuskan sama sekali, tetapi hukum moral yang terkandung dalam 10 perintah Allah dan yang ditegakkan oleh para nabi tidak dihapuskannya. Bukanlah maksud kedatangannya untuk meniadakan suatu bagian pun dari hukum ini. Ini adalah hukum yang tidak akan pernah bisa dirusakkan, yang berdiri teguh sebagai saksi yang setia di surga. Setiap bagian dari hukum ini harus tetap berlaku, bagian seluruh umat manusia dan di segala zaman. Karena tidak bergantung pada waktu atau tempat, atau keadaan lain yang dapat berubah, tetapi pada sifat Allah dan sifat manusia, dan hubungan keduanya yang tidak dapat diubah satu sama lain. Upon Our Lord, Sermon on the Mount, Discourse, John Wesley, and Sermon, and Anthology. Abington Press, 1991, halaman 208 dan 209. Bandingkan Keluaran 34, 5 dan 7 dengan Roma 7, 11 dan 12.
Mazmur 19 ayat 7 sampai 11, Mazmur 89 ayat 14, dan Mazmur 119, 142, dan 172. Keluaran 34, 5 dan Keluaran 34 ayat 5 sampai 7. Ayat 5. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidakkah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Roma 7 ayat 11 dan 12. Sebab perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Mazmur 19, 7 sampai 11. Ayat 7. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat 11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Mazmur 89 ayat 14 ayat 14. Punya maulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Mazmur 119 ayat 142 dan 172. 142. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya, dan Tauratmu benar. Ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Apakah yang diajarkan oleh ayat-ayat ini kepada kita? Tentang hubungan antara hukum Allah dan karakter Allah. Karena hukum Allah adalah transkrip dari karakternya, fondasi tatahnya, dan dasar moral bagi umat manusia. Iblis membencinya. Tak seorang pun yang tak bisa melihat bahwa tempat kudus di dunia ini adalah gambaran atau pola tempat kudus surgawi. Dan hukum yang disimpan di dalam tabut yang di tempat kudus duniawi adalah salinan yang tepat dari hukum yang ada di dalam tabut di tempat kudus surgawi. Dan bahwa penerimaan akan kebenaran mengenai tempat kudus surgawi mencangkup pengakuan akan tuntutan hukum Allah dan kewajiban terhadap hari Sabat dari hukum keempat itu. Inilah rahasia perlawanan yang sengit dan menentukan terhadap penjelasan yang harmonis kitab suci, yang menyatakan pelayanan Kristus di tempat kudus surgawi. Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 368. Apakah alasan yang sering diberikan orang untuk berargumen bahwa kita tidak lagi berkewajiban untuk menaati 10 perintah Allah? Menurut Anda, apakah yang sebenarnya ada di baliknya? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di mana sore ini kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu Bapa. Biarlah firman ini menjadi bermanfaat dalam kehidupan kami dan dapat mengubahkan hidup kami Bapa akan menjadi lebih baik. Ya Bapa,
Sekiranya Engkau memberkati kami sepanjang malam hari ini, jauhkan kami dari mara bahaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.